Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial beserta contoh dalam pembuatan aplikasi kasir ataupun penjualan sederhana dengan menggunakan Microsoft Access. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Ruhul Fitrias, SEMSI, AKCA, selaku dosen pengampu mata kuliah Database Management System. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Akmal Syafi'i dengan NIM 2202110714. Hal yang pertama yaitu kita akan membuat tabel barang dengan cara pilih create, kemudian tabel design, kemudian nanti teman-teman bisa buat tabelnya seperti ini, yaitu kode barang dengan data tipenya yaitu sortek, kemudian file size-nya itu 35, kemudian nama barang dengan data tipenya sortek dengan file size-nya 45, kemudian harga dengan data tipenya kita ganti menjadi currency, kemudian kita simpan, kita ganti namanya menjadi T barang atau tabel barang. Kemudian setelah kita simpan, kita masuk ke create ID. Untuk membuat tabelnya itu kita pilih create, kemudian kita pilih tabel design, kemudian teman-teman bisa buat seperti ini lagi, yaitu kode barang, kode pelanggan dengan data tipenya yaitu auto number, kemudian nama pelanggan dengan data tipenya sortek dengan versasinya 255. Mengapa 255? Karena nama pelanggan itu tidak terbatas. Kita buat menjadi 255 pelanggan. Kemudian alamat itu sortek juga, tetap versasinya 255. Kemudian nomor teleponnya itu sama, sortek juga dengan versasinya 255. Kemudian kita simpan, kita buat namanya menjadi tabel pelanggan atau T pelanggan. Kemudian kita masuk ke tabel selanjutnya, yaitu tabel transaksi. Nah, di tabel transaksi ini sebelum itu kita buat primary key-nya. Nah, di kode barang itu kita klik primary key-nya agar bisa terhubung. Kemudian di tabel pelanggan atau di pelanggan, di kode pelanggan itu kita jadikan kode pelanggan itu primary key. Selanjutnya kita akan membuat tabel transaksi, yaitu kita buat ke name-nya itu di kode transaksi, kemudian data tipe-nya auto number, kemudian tanggal transaksinya, kemudian dengan data tipe-nya itu dan on time, kemudian kode pelanggannya kita ubah menjadi data tipe-nya itu number. Nah, di kode pelanggan ini itu, nah di sini kan auto number, di sini kita buat itu number. Kemudian di sininya kita ubah menjadi combo box, kemudian di rosternya itu kita ubah, klik titik 3 ini, kemudian kita seleksi bagian kode pelanggan, kemudian kita seleksi di nama pelanggan. Dikarenakan sini saya sudah menseleksinya, kemudian baru kita klik save, baru kita keluar. Kemudian masuk ke tabel transaksi detail. Itu ada kode di kode transaksi ini kita ubah menjadi primary key. Kemudian di tabel transaksi detail ini kita buat kode transaksi dengan data tipenya number, kemudian kode pelanggan dengan data tipenya yaitu sortek. Kita akan menyesuaikan dengan kode pelanggan. Nah, tinggal di sini kode itu kan kode barang. Kode barang ini kan versus 35, di sini kita buat menjadi 35 juga. Kemudian jumlah dengan data tipenya itu number. Kemudian kita save dengan namanya itu kita buat menjadi T transaksi detail. Kemudian kita simpan, kemudian kita close out. Nah, kita simpan dulu, simpan, kemudian kita close out, save, yes.
Kemudian kita akan merelasionalisasi atau kita relasikan dengan cara kita klik relationship, kemudian kita klik kalau tidak muncul secara langsung itu kita klik add tables, kemudian kita seleksi semuanya, kemudian add select. Nah, sini sudah terseleksi. Sini teman-teman bisa menyesuaikan lah gimana bentuknya, gimana rupanya. Jika di sini dikarenakan saya sudah mencocokkan antara kode pelanggan yang memiliki dengan foreign key-nya di kode barang, selanjutnya di kode transaksi itu memiliki foreign key, kemudian di kode transaksi ini ada gambar kunci ini yaitu primary key. Nah, bagaimana cara mencocokkannya? Itu kita ke sini, kemudian di kode transaksi. Maaf, itu aja. Ini. Ya, itu kita klik semuanya, kemudian kita klik OK. Kemudian di sini juga di kode barang, di sini kita geser, mencocokkan, kemudian kita klik semuanya, ataupun sebagian saja. Di sini tidak, karena di sini bisa update itu. Dikarenakan itu terserah teman-teman semua mau diupdate atau tidak, itu terserah. Kita klik OK. Kemudian ketika sudah selesai semuanya, maka beginilah hasilnya, cara membuat tabel kemudian kita relationshipkan atau kita relasionalkan. Baik, selanjutnya kita akan membuat form barang. Nah, dimana form barang ini kita akan membuat di bagian seperti ini. Nah, caranya yaitu kita klik di sini di tabel barang, kemudian masuk ke create, kemudian kita pilih from, kemudian kita klik sebelah kiri, kemudian kita masuk ke design view. Nah, di sini sudah ada di sini kita bisa buat namanya from barang atau F barang. Kemudian kita tarik di sini, juga menyesuaikan. Kemudian kita masuk ke create untuk membuat seperti ini, dengan cara kita masuk ke bagian sini, kemudian kita klik sini, kemudian kita masuk ke kategorisnya record dan navigation, action kita pilih go to pop record, kemudian next. Nah, jika kita sudah ada gambarnya, gambar untuk mengklik sebelumnya atau next, nah kita bisa buat di sini di browse. Dikarenakan saya sudah ada itunya, alvel, masuk ke foto data. Nah, kita klik sini, back, kemudian next. Kemudian kalau teman-teman membuat namanya di sini back atau biar saja, tidak apa-apa. Kita klik finish, kemudian kita sesuaikan. Kemudian kita akan membuat seperti ini lagi. Ini dengan cara seperti tadi, masuk ke sini, klik sini. Nah, di sini kategorinya kita pilih record operation, kemudian di action kita buat add new record, kemudian next, kemudian kita pilih gambarnya, kita pilih alves, mana gambarnya, simpan nih, kemudian kita next saja, kemudian kita finishkan, sesuaikan. Kemudian kita pilih lagi seperti tadi, klik sini. Nah, kemudian kita pilih record operation, kemudian kita pilih save record,
kita next kan, kemudian kita browser, kita cari ke sini kan aja. Kalau kita next kan, di sini kita bisa buat simpan data. Next. Kita sesuaikan, kemudian kita masuk lagi untuk menampilkan selanjutnya, untuk menampilkan hapus. Nah, kemudian kita pilih delete record, kemudian kita next kan, browser, kita cari gambarnya, hapus. Di ini saja, kita next kan, kita ganti namanya itu hapus data, kita yes kan. Kita sesuaikan aja, kemudian kita masuk ke sini, kemudian masuk ke record navigation, kita pilih go to next record, kemudian kita pilih ini, kita pilih browser, kita pilih ikonnya sini back, kita pilih next, kemudian kita pilih scan, maka jadi seperti ini. Jadi kita sesuaikan saja. Kemudian di sini kita buat namanya yaitu data baru dengan cara kita pilih from design, kita hidupkan property sheet-nya, kemudian kita pilih from format, kemudian kita pilih vector caption, kemudian kita pilih right. Nah, di sini sudah tertulis data baru. Kemudian di sini kita buat juga, kemudian kita masuk ke vector caption, kemudian kita pilih right, kita ganti namanya yaitu simpan data. Di sini kita ganti juga namanya hapus data. Nah, kemudian nanti hasilnya seperti ini. Nah, di sini next. Nah, itu caranya. Lanjutnya di pelanggan pun itu juga cara buatnya seperti tadi, sama, kemudian transaksi juga sama. Jadi seperti itulah cara membuatnya. Nah, di sini mengapa saya buat from hapus transaksi, karena bertujuan untuk menghapus transaksi keseluruhan di sini. Nah, di sini kita akan membuat nama barangnya. Ini kita simpan, maaf, karena saya sudah membuatnya itu tidak saya simpan. Nah, kita masuk ke sini saja. Kemudian di sini kita nama barang kita buat namanya yaitu kopi dengan harga misalnya 2000. Kemudian simpan. Kemudian next, kita buat nama barangnya yaitu teh. Sini kita buat harganya 2000 juga. Kemudian simpan. Kemudian next, kita buat nama barangnya yaitu roti dengan harganya kita buat menjadi 3000. Simpan. Kemudian next, sudah selesai. Kemudian di nama pelanggan di sini kita sudah membuat yaitu ini kode pelanggannya sudah secara otomatis kita buat nama pelanggannya itu Anto, alamatnya di mana, kemudian nomor teleponnya, kemudian kita bisa buat beberapa nama pelanggan. Kemudian di sini transaksinya, sini caranya yaitu kita masuk ke sini. Di sini kode pelanggannya sudah tertera secara otomatis, itu ada Anto, Wati, dan Akmal. Kemudian di sini kita bisa membelinya. Misalnya kita akan membeli roti 2 dengan harga 3000. Kemudian di sini jadi 6000. Kemudian kita membeli teh 2. Nah, di sini kode barangnya sudah tertera secara otomatis. Kemudian nah, di sini secara otomatis sudah terhitung menjadi 10.000. Misalnya orang tuh bayar uangnya itu 20.000. Nah, jadi secara otomatis kembali menjadi 10.000 juga. Kemudian datanya kita simpan. Selanjutnya kita bisa buat juga, misalnya kita akan membeli teh
dengan jumlah 3, harganya 2000. Kemudian kita akan membeli lagi, itu misalnya roti, yaitu harganya beli 1 dengan harga 3000. Kemudian di sini secara otomatis sudah terhitung, misalnya dia bayar 20.000, kemudian kembaliannya yaitu 11.000, dia total belanjanya 9.000, maka kita simpan. Nah, kemudian di tabel di form utama ini kita bisa melihat secara langsung antara form barang, form pelanggan, kemudian transaksi. Ini bisa di sini kita bisa lihat. Nah, seperti ini. Kemudian di sini, kemudian di sini juga. Sampai berapapun itu. Nah, di sini di kode transaksinya itu secara otomatis gitu. Tidak bisa kita rubah ataupun tidak bisa kita hapus gitu. Nah, tetapi kalau kita hapus di form transaksi itu di sini, nah caranya kita bisa mengklik di sini. Nah, di sini. Nah, dihapus tabel ini. Nanti saya akan membuatkan tutorialnya bagaimana cara menghapus tabel transaksi. Mungkin demikian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.